Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Divisi Metabolik Endokrin dan Perkenijaya yang telah memberikan tugas kepada saya untuk memimpin webinar ini. Jadi topik dari webinar ini adalah function, symptom and metabolic syndrome aggravation, how far should we concern? Saya kira topik ini sangat menarik ya, dan biasanya kita sering membahas mengenai aspek metabolik dan endokrin. Kali ini kita juga membahas mengenai erectile dysfunction. Yang akan berbicara pada siang hari ini adalah dua pembicara yang handal, yaitu satu adalah Dr. Tri Julie Edi Tarigan, yang nanti akan membahas mengenai proactive screening dan education of erectile dysfunction, what should we do? Dan pembicara kedua adalah Dr. M. Yunir, yang akan membahas mengenai the treatment of erectile dysfunction and metabolic syndrome, two faces of the same coin. Jadi ini memang dua-duanya menarik dan nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk berdiskusi cukup lama, 30 menit, dan juga nanti di dalam presentasi Dr. Tri Julie maupun juga Dr. M. Yunir akan mengadakan semacam kuesioner yang mungkin nanti kita harapkan teman-teman juga akan mengisinya ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya mengundang Dr. Tri Julie Edi Tarigan, SPPD KMB. Beliau adalah Ketua Divisi Metabolik Endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Kami persilakan Dr. Tri Julie Edi Tarigan untuk menyampaikan makalahnya. Baik, terima kasih Prof. Pradana, guru kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari udara mendung Jakarta, saya menyapa para guru besar, para senior dan sejawat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dan selalu doa saya dan doa kita agar tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bekerja secara baik. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes yang sudah menugaskan saya untuk sharing dan belajar bersama teman-teman sekalian. Dan juga tentu terima kasih kepada sponsor yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Saya mendapat tugas tentang disfungsi ereksi, screening, dan tentu aspek-aspek dasar yang sebenarnya ini masalah yang seperti fenomena gunung es ya, karena kita umumnya dokter dan juga pasiennya sungkan membicarakan secara terbuka masalah disfungsi ereksi. Padahal ini sebenarnya kalau di populasi cukup sering, nanti kita lihat datanya, kalau pada pasien pria diabetes itu angkanya bisa 40-60% kalau penyandang diabetes. Jadi saya kira nanti kalau kita berhadapan dengan pasien diabetes pria, ini masalah kinerja seksual itu adalah suatu pertanyaan wajib yang harus ditanyakan kepada penyandang diabetes pria. Walaupun disfungsi seksual itu tidak melulu untuk pasien diabetes pria saja. Teman-teman, ini diskursus saya, karena saya sebenarnya ini materi-materi yang dasar ya, dan nanti mengantarkan untuk Dr. Yunir melanjutkan ke materi tentang pengelolaan. Dan sebenarnya materi saya ini utamanya adalah untuk memunculkan atau menciptakan awareness ya,
pentingnya kita selalu menggali disfungsi ereksi pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko. Dan nanti juga disampaikan video bagaimana kita menggunakan erectile hardness score ya, yang bisa kita pakai sehari-hari untuk menanyakan ya dan mengklasifikasi, menggrading beratnya disfungsi ereksi pada seorang pria. Teman-teman sekalian, ini saya kira perlu kita pahami dulu terminologi dasarnya, bahwa disfungsi ereksi itu sebenarnya adalah bagian dari disfungsi seksual secara umum yang fokusnya itu adalah ketidakmampuan untuk mencapai dan atau mempertahankan ya ereksi yang adekuat agar bisa tercapai kinerja hubungan seksual yang baik, yang pas, yang ideal gitu ya. Dan ini kalau penyandang diabetes saya sebutkan tadi, pria penyandang diabetes itu sering sekali angkanya beragam memang ya, sekitar 40-60% tergantung usia, tergantung durasi diabetes dan macam-macam. Tapi ini tidak melulu kita hari ini bicara disfungsi ereksi secara umum. Dan yang penting ini bisa merupakan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan psikologi, organik, atau mix kedua-duanya. Ya, jadi ada hal-hal yang memang kita harus tanyakan, harus kita gali, dan bisa jadi itu reversible sebenarnya. Misalkan kalau seorang pria sedang berantem tuh dengan istrinya, ya tentu bisa jadi ereksinya tidak adekuat ya. Atau mungkin kalau memang ada persoalan-persoalan organik, nanti kita lihat persoalan-persoalan organiknya apa saja, banyak sekali. Atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu misalkan ya, itu tentu semuanya harus ditanyakan secara detail. Nah kalau untuk yang organic origin, ya itu macam-macam juga, kompleks ya, bisa dominan vaskular, bisa neurohormonal dan sebagainya ya. Nanti kita coba detailkan. Dan jangan lupa dalam mengevaluasinya ini sebaiknya melibatkan istrinya ya, karena ini istrinya sebagai partnernya sehari-hari, sehingga ini perlu kerjasama dan juga perlu kooperatif ya, sharing berdua, dan tentu dibicarakan dalam suasana nyaman ya, dengan tetap menjaga privasi, kemudian rileks ya, tidak tegang dan sebagainya. Jadi anamnesis pemeriksaan terkait dengan disfungsi ereksi pada seorang pria tentu ini harus dilakukan dengan baik. Nah ini teman-teman sekalian, sebenarnya kalau data di Indonesia ini kebetulan dikerjakan oleh teman-teman urologi menggunakan IIEF score ya. Ini scoring ini memang sudah divalidasi, itu angkanya untuk semua usia itu sekitar 35% nih, ya 35% ini pada semua usia, ya dengan beragam derajat tentunya. Nah, teman-teman sekalian, ini mapping ini ingin menggambarkan bahwa prevalensi CVD itu di beragam negara itu sangat beragam, ya. Dan kalau kita lihat prevalensi disfungsi ereksi pada penyandang-penyandang CVD ini, pada pasien-pasien CVD ini yang warna box yang warna biru ini adalah prevalensi disfungsi ereksi pada pasien-pasien CVD. Dan kalau kita lihat ini angkanya sangat-sangat sering, ya rata-rata ada yang sampai 89% dan sebagainya. Tapi di Indonesia angkanya 11, dan ini dicurigai mungkin ini perlu survei yang lebih detail dan sebagainya. Karena kalau umumnya, kalau kita baca perpustakaan, angka disfungsi ereksi pada penyandang CVD itu sekitar 50-an% ya. Karena CVD ini sendiri secara langsung atau tidak langsung akan membuat orang menjadi disfungsi ereksi. Dan yang lebih penting lagi, disfungsi ereksi itu juga sebagai penanda. Nah ini yang harus kita ketahui, bahwa disfungsi ereksi itu adalah juga penanda sebagai cardiovascular event. Nah, jadi ada peristiwa yang kompleks sampai terjadinya ereksi sesungguhnya. Jadi kalau ada stimulus erektogenik namanya, yang dalam bentuk imajinasi, penciuman, penglihatan, pendengaran, perabaan ya di korteks cerebralnya, ini mengaktifkan begitu banyak proses ya, melibatkan neurotransmitter ya,
terjadi peningkatan nitric oxide dan sebagainya ini, sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah, ya, pengumpulan akumulasi darah di sinusoid. Nanti kita lihat gambarnya sampai terjadi ereksi. Tetapi sebaliknya kalau ada masalah-masalah kejiwaan, ya, juga akan sebaliknya, ya, mengganggu ereksi. Nah, ini kalau kita detailkan, teman-teman sekalian, dari awal sampai ereksi, ejakulasi, ya, sampai ejakulasi, orgasme, di prosesnya kalau kita lihat tadi dari rangsangan stimulus libido birahi, ya, itu melibatkan jaras-jaras simpatik dan parasimpatik, ya. Dan kalau kita lihat ini pada kondisi fleksit, ya, itu korpus cavernosumnya itu sinusoidnya tertutup, ya, sebagian besar tertutup, hanya terisi darah sedikit saja. Tetapi begitu ada stimulus tadi birahi, libido, maka aliran darah dari nervus arteri pudenda interna itu akan mengisi sinusoid di korpus cavernosus sehingga penuh. Dan semuanya ini melalui tadi, ya, nervus parasimpatis yang menyebabkan relaksasi di pembuluh darah arteri, tetapi venanya menjadi kontraksi. Begitu juga ini melibatkan peningkatan asetilkolin yang menyebabkan nitric oxide-nya meningkat. Nitric oxide yang meningkat akan menyebabkan peningkatan guanisil monofosfat, ya. Kemudian guanisil monofosfat itu akan menyebabkan vasodilatasi, ya, sistem di sinusoid ini, sehingga aliran darahnya penuh dan akan terjadi proses ereksi. Nah, faktor risikonya teman-teman sekalian ini banyak sekali, ya. Usia tentu makin bertambah usia berisiko, kemudian aterosklerosis, ya. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan aterosklerosis dan disfungsi ereksi itu sebagai penanda, ya, aterosklerosis, penyakit-penyakit neurologi, ya, operasi daerah pelvis misalkan pasca operasi prostatektomi misalkan, ya, penyakit-penyakit endokrin, diabetes, hipertiroid, hipotiroid, Cushing, banyak sekali, ya, yang menyebabkan disfungsi ereksi, obesitas, metabolic syndrome, ya. Ini gangguan atau anatomical abnormalities dari penisnya, paranoid disease, ya, psychiatric program medication, ya, terutama thiazid, beta blocker yang non spesifik, ya. Ini pengguna alkohol, marijuana, ya, dan macam-macam ini semuanya harus dievaluasi tentunya. Dan ini kalau kita detailkan lagi, penyakit-penyakit kardiovaskular, diabetes. Jadi penyakit kardiovaskular di satu sisi dia menyebabkan disfungsi ereksi, tapi disfungsi ereksi juga sebagai penanda awal, ya, penyakit kardiovaskular. Diabetes, ya, dislipidemia, merokok dan sebagainya. Dan ini teman-teman sekalian perlu dievaluasi dan perlu didetailkan, ya. Kalau kita detailkan kembali, ini adalah banyak hal-hal yang sebenarnya sangat overlapping nih antara aging dengan diabetes, dengan gangguan vaskular, ya, gangguan endokrin, ya, obat-obatan dan sebagainya. Tentu teman-teman ini harus ditanya. Misalkan kalau dia pengguna spironolakton, ya jelas dia akan terganggulah sedikit banyak, malah spironolakton buat ginekomasti, ya. Kalau dia menggunakan obat-obat prostat, ya, golongan misalkan golongan 5-alfa reduktase, ya, finasteride dan sebagainya, yaitu jelas testosteronnya akan turun dan sedikit banyak juga akan terganggu. Jadi obat-obatan tersebut itu harus ditanya betul-betul. Ini adalah patogenesisnya, ya, teman-teman sekalian. Kalau kita detailkan tadi ada psikogenik, neurogenik, endokrinologenik, ya, kemudian vaskulogenik. Ini serangkaian proses, ya. Tadi yang ujung-ujungnya sebenarnya ini nitric oxide-nya harusnya meningkat tapi jadi berkurang. Parasimpatik nerve-nya yang harusnya di ujung-ujung tadi meningkat, ya, sehingga terjadi relaksasi sistem arteri malah terganggu, ya, sehingga ada gangguan. Dan semuanya ini tentu harus kita evaluasi
dari anamnesis yang baik, kemudian terarah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga sampai nanti pengelolaannya yang komprehensif. Nah, ini yang tadi yang disebutkan bahwa disfungsi ereksi dan kardiovaskular itu ini sangat berhubungan, dan disfungsi ereksi ini bisa mendahului ya 2-5 tahun sampai seseorang terjadi penyakit kardiovaskular. Jadi kita tahu bahwa sistem pembuluh darah manusia itu adalah sistem pembuluh darah tertutup. Jadi kalau ada aterosklerosis di satu lokasi, misalkan tadi di arteri pudenda internanya atau di kakinya atau di mana, kita harus curiga bahwa di tempat lain seperti di koronernya atau di daerah kepalanya, di sistem saraf pusatnya, itu juga terjadi gangguan pembuluh darah, aterosklerosis ya. Sehingga kita harus betul-betul cari, jangan sampai kita tidak aware bahwa sebenarnya disfungsi ereksi yang organik, yang karena aterosklerosis itu adalah penanda awal dari penyakit-penyakit kardiovaskular. Nah, untuk penyandang diabetes, komorbiditi maupun komplikasi dari diabetesnya, itu semuanya berhubungan dengan disfungsi ereksi. Misalkan komorbiditi, ya pada diabetes ada hipogonadisme, ada obesitas, hipertensi, ini yang sering-sering pada penyandang diabetes. Itu semuanya berkaitan dengan disfungsi ereksi. Begitu juga komplikasi diabetes, itu juga berhubungan dengan disfungsi ereksi. Dan kalau kita lihat studi ini studi di Afrika, itu gangguan seksual pada penyandang diabetes itu sebenarnya bermacam-macam nih ya, bermacam-macam. Tidak hanya tadi disfungsi ereksi, tapi juga sampai ejakulasi, orgasme, ya, kemudian libido dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya di lapangan itu teman-teman sekalian, kita semuanya berharap tentunya lebih banyak lagi, karena ini perhatian terhadap disfungsi ereksi ini masih sangat-sangat kurang ya. Kita melihat bahwa fenomena gunung es itu ya, karena mungkin dari sisi pasien dan dari sisi dokternya kurang menggali ya. Padahal kita tahu tadi angkanya sering gitu, padahal kalau di lapangan kok nggak terlalu banyak ditemukan. Jadi dari grafik ini, gambaran ini ya, harusnya kita bisa lebih banyak lagi untuk bertanya tentang kualitas hubungan seksual ini pada orang-orang pria yang memiliki faktor risiko nih ya. Jadi nampaknya kita sudah harus proaktif dan harus menanyakan ya, apalagi penyandang diabetes pria. Itu saya mulai mewajibkan untuk selalu bertanya bagi diri saya sendiri, dan saya sediakan ya pantomnya. Nanti kita lihat bagaimana videonya, kita dengan instrumen yang sederhana kita bisa tanyakan ya. Jadi ini inersia ini tidak hanya dari sisi pasiennya yang ragu atau takut ya, atau misalkan tabu, mungkin merasa tabu, tapi dokternya juga demikian ya. Sehingga saya kira ini ke depan ini harus kita bongkar lagi, kita persering dan sebagainya. Jadi memang harus lebih proaktif nih ya. Ini pasien-pasiennya mungkin takut, tabu, atau mungkin udahlah ini bagian dari takdir saya mungkin ya, atau mungkin kayaknya susah untuk diperbaiki ya dan sebagainya. Jadi nampaknya ini harus lebih sering lagi kita gali, dan ini yang menjadi message ya. Kenapa demikian? Karena tadi ini bahwa sebenarnya screening disfungsi ereksi itu penting sekali karena kaitannya dengan risiko penyakit kardiovaskular ya, petanda penyakit vaskular sering di lapangan ya. Kemudian juga ini risiko kematian. Jadi kalau orang yang dengan disfungsi ereksi itu kita harus berpikir, wah ini ada gangguan pembuluh darah, walaupun tidak melulu masalah itu, tetapi itu adalah bagian screening awal. Nah ini stepwise-nya, jadi dengan suasana diskusi ya, kemudian dengan memperhatikan background culture dan religi dari pasiennya ya, kita bertanya, ngobrol ya. Ini tentu perlu suasana yang rileks, suasana yang private gitu ya, tetap menjaga kerahasiaannya, libatkan pasangannya, terus tanyakan masalah-masalah sexual life-nya ya, detail tentunya dengan serius, sekali-sekali dengan candaan dan sebagainya.
baru kita lakukan dengan pemeriksaan fisik yang detail, yang kaitannya dengan macam-macam, yang bisa baik umum, pemeriksaan fisik yang related dengan sexual life-nya, ya, misalkan ada ginekomastia, waist circumference-nya, ya, kemudian berat badan, ini tanda-tanda hipogonadism, ya. Kemudian kalau pada orang-orang yang curiga hipogonadism, kita periksakan besarnya testis, panjang penisnya, semuanya itu kita detailkan biasanya. Dan tentu jangan lupa tanda-tanda seksual sekundernya, kemudian riwayat puber arch, dan sebagainya. Lab juga hanya kita kaitkan dengan indikasi-indikasi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, tidak perlu dirutinkan semuanya, ya. Tapi kalau dia diabetes, ya, biasanya juga kita periksakan, apalagi sudah lumayan berusia, testosteronnya kita periksakan, ya. Dan tentu kualitas gula darah ini, fasting blood glucose, A1C, dan sebagainya, tentu itu menjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang wajib. Kalau kita curiga hipotiroid, hipertiroid, ya kita periksakan tentu. Kalau tidak, ya tidak perlu, ya. Treatment nanti Dr. Yunir akan bercerita banyak bagaimana cara strateginya. Nah, di dunia ini sekarang banyak sekali sebenarnya instrumen-instrumen untuk mendeteksi disfungsi ereksi. Ini salah satunya yang sudah divalidasi adalah International Index for Erectile Function 5, ya. Ini pertanyaannya hanya 5 yang masing-masing 5 skor, ya, dari 1 sampai 5, jadi skor totalnya itu 25 sebenarnya. Jadi ini sebenarnya self evaluation atau self screening, done bagi pasiennya, ya. Ini biasanya kalau kita kerjakan untuk penelitian. Sebenarnya banyak skor-scoring yang lain, SAP dan sebagainya. Nah, sekarang juga ada yang sederhana yang namanya ini dia Erection Hardness Score, EHS, screening tools, ya. Ini hanya kita tanyakan saja bagaimana kualitas atau kinerja ereksinya, ya. Cuma 4. Apakah ereksinya ini seperti tahu, pisang yang sudah dikupas, atau pisang yang masih ada kulit, atau mentimun, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kalau misalkan 1, ya ini berat, ya, dan ini biasanya kalau menggunakan skor IF itu kira-kira skornya 5 sampai 10. Dan ini di klinik kita bisa pakai pantomnya, teman-teman. Kalau mau minta pantomnya bisa minta mana sponsor, ya, sehingga kita bisa tanyakan, Bapak kira-kira yang mana yang lebih dekat kualitas atau kerasnya ereksinya, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Saya kira kita perlu nonton video dulu bagaimana menggunakan instrumen EHS ini dalam praktek kita sehari-hari. Silakan. Hello, I'm Dr. Irwin Goldstein, Director of Sexual Medicine at Alvarado Hospital in San Diego, California. I began my career in biomedical engineering, and from this background, I saw a strong connection between the mechanics of sexual function and engineering. Since then, over the past 4 decades, I've researched sexual dysfunction, authoring more than 325 publications in the field. In the 1990s, the need for accurate patient-reported outcome data to diagnose and assess erectile dysfunction, or ED, prompted the development of the International Index of Erectile Function, or IIEF. The IIEF is a widely accepted tool in ED clinical trials research. At the same time, there was a need for physicians to easily interpret erectile outcome data. To meet that need, a team of experts, including myself, developed the Erection Hardness Score, or EHS. The EHS questionnaire is a single-item, patient-recorded tool for scoring erection hardness, which was validated as an effective assessment tool in a 2007 study by Mulhall et al., published in the Journal of Sexual Medicine. Knowing that hardness is an important factor in male erectile function, it was important to create a way for patients to communicate the level of hardness they are experiencing within the clinical setting. Using my engineering background, I constructed the EHS model to simulate the amount of force and the level of erection hardness
required for the penis to penetrate during sexual intercourse. I find the analogy of a tire filling with air to be helpful in giving patients an explanation as to why they may be experiencing less than sufficient hardness for successful sexual intercourse. When pumping up a tire, airflow will remain trapped and the tire will expand to full capacity. If there's a nail hole in the tire, no matter how much you pump, air will not remain trapped and the tire will not expand to 100% capacity. This same principle applies to the artery in the penis. If the artery is relaxed, blood flow is unobstructed, and blood is able to build up in the artery, the patient will experience a sufficient erection for successful sexual intercourse. If the artery is not relaxed, the patient will not likely achieve the level of hardness required for successful intercourse. As you can see, there are 4 grades of erection hardness on the EHS model. The 4 rods are exactly the same height and exactly the same diameter in order to simulate a proper baseline for testing penile axial rigidity. Each grade simulates how an erect penis would react to exactly 1 pound of downward force, the force necessary for sexual penetration. Grade 1 indicates the penis is larger but not hard. Grade 2, the penis is hard but not hard enough for penetration. Grade 3, the penis is hard enough for penetration but not completely hard. Grade 4, the penis is completely hard and fully rigid. Clinicians treating men with ED should aim for at least grade 3 hardness for the patient to achieve successful sexual intercourse. To demonstrate each grade on the EHS model, ask your patient to push straight down on each numbered rod. This will simulate the ability of the erection to maintain its shape despite the axial compression which occurs during sexual intercourse. In my experience, the EHS model can facilitate a sometimes difficult conversation about ED and helps affirm that ED is a mechanical or biological problem, not a masculinity problem. The EHS model can also help patients communicate the level of hardness they are experiencing by pushing down on the rods to better understand which rod most closely matches their level of erection hardness. I recommend keeping the model in the patient's view in the examination room. Get the conversation started about their sexual function. My experience has been that the EHS model is easy to use and can be helpful to both clinicians and patients in having a valuable discussion about erectile dysfunction. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu saya kira instrumen yang lebih sederhana untuk kita bisa lebih sering dan lebih mudah dan lebih menyederhanakan ya pembicaraan dengan pasien kita. Dan teman-teman sekalian jangan lupa bahwa pengelolaan itu sangat-sangat penting kaitannya dengan edukasi. Karena banyak sekali hal-hal sederhana yang misalkan sebenarnya itu adalah bisa reversible ya. Misalkan kalau misalkan dia menggunakan obat-obatan tertentu kita bisa modifikasi. Kemudian pentingnya lifestyle ya, menurunkan berat badan, pentingnya physical activity secara teratur. Physical activity itu jelas sekali evidence-nya bahwa dengan physical activity yang teratur itu bisa memperbaiki skor IIF tadi. Jadi jangan kita nggak remeh dengan physical activity untuk memperbaiki disfungsi ereksi ini. Banyak hal-hal yang lain tentunya nanti mudah-mudahan kita bisa dengar dari Dr. Yuni. Dan prinsip manajemennya tentu teman-teman sekalian tadi dari evaluasi sampai mencapai kepuasan dan ini butuh kerjasama ya. Dan ini kita tentu tidak hanya memperbaiki kualitas jadi ereksinya, tapi juga sebenarnya bagian dari quality of life secara keseluruhan. Kemarin saya baru ketemu penyandang diabetes, istrinya bilang marah-marah terus di rumah. Ternyata setelah ditanya-tanya itu tadi masalah dia kesel kenapa ereksinya nggak bisa prima begitu ya. Nah ini tentu dengan ngobrol dengan kita
cari solusinya, mudah-mudahan nanti bisa membaik. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya kira ini sebagai pengantar untuk nanti Dr. Yunir meneruskan. Silakan teman-teman panitia polling pertanyaannya disampaikan. Ya, cukup. Kayaknya sih semuanya menjawab PDE 5 inhibitor nih. Nampaknya jawabannya semua ke PDE 5 inhibitor. Jadi teman-teman sekalian, saat ini banyak sekali guideline-guideline yang terkait dengan disfungsi ereksi. Ini salah satunya adalah European Association of Urology. Jadi ini sequence kerjanya di lapangan, jangan lupa mendetailkan ya fenotip pasien kita, banyak hal-hal sebenarnya yang bisa kita modifikasi dan menjadi sesuatu yang reversible ya. Ini tentu penyebab, tolong cari penyebabnya sehingga kita bisa pengobatan betul-betul terarah. Kadang-kadang penyandang diabetes karena ada aterosklerosis ya perlu dilakukan arteriografi. Itu kalau kasus yang ekstrim sekali misalkan ya perlu dilakukan arteriografi atau USG Doppler di penisnya dan sebagainya. Tapi saya kira itu sangat-sangat advance. Tapi yang sederhana-sederhana teman-teman bisa cari dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian lifestyle changes, ya risk factor modification. Tadi edukasi dan konseling, ya ajak partnernya ya dan sebagainya. Dan dari guideline Eropa ini salah satu first line-nya itu adalah obat-obatan PDE 5 inhibitors. Yang saya kira sekarang sudah banyak ya yang tersedia baik itu yang original maupun yang mitunya ya. Dan yang lain-lain saya kira ini bisa tapi ini biasanya dikerjakan di center spesialis. Kemudian second line-nya, third line-nya sampai protesis. Jadi saya kira ini bisa kita tawarkan dari tahap demi tahap kalau pasien kita tidak bisa mencapai kinerja yang terbaik. Dan jangan lupa untuk mendapatkan PDE 5 inhibitors, teman-teman sekalian kita juga harus melakukan stratifikasi kepada pasien-pasien kita ya. Baik itu apakah pasiennya low risk, ya, high risk, atau dia indeterminate risk dan sebagainya. Dan ini tentunya perlu kadang-kadang kita konsultan ke teman-teman kardiologi dulu ya untuk melihat risk stratification ini ya. Baik itu kaitannya dengan hubungan seksualnya dan kaitannya dengan menggunakan obat-obat tadi PDE 5 inhibitors ya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan untuk mengantarkan Dr. Yunir lebih lanjut terkait dengan pengelolaan. Jadi jangan lupa teman-teman disfungsi ereksi ini adalah penanda ya cardiovascular risk ya. Dan ini penting sekali kita tanyakan, kita deteksi. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ya, dan biasanya kalau dokternya yang berinisiatif pasiennya menjawab ya. Dan tadi kita lebih sering lagi untuk bertanya terkait dengan fungsi seksual untuk pasien-pasien pria yang punya faktor risiko disfungsi ereksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke Prof. Pradana. Silakan Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Juli. Terima kasih atas presentasinya yang komprehensif ya, bagaimana pendekatan pasien dengan disfungsi ereksi. Tapi bukan ansih disfungsi ereksinya, tapi sebetulnya bagaimana disfungsi ereksi ini itu bisa masuk kepada metabolic syndrome. Ataupun kalau kita menemukan pasien dengan metabolic syndrome, jangan lupa menanyakan masalah disfungsi ereksinya, karena ini saling berkaitan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Tujuli bahwa sebetulnya pendekatannya itu harus holistik ya, dan komprehensif. Holistik berarti kita memperhatikan aspek secara keseluruhan ya. Seperti tujuan dari kita profesi dokter adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien tadi ya. Jadi salah satu yang meningkatkan kualitas hidup itu bukan hanyalah masalah
penyakit organik, tetapi juga masalah hubungan seksual yang juga bisa menentukan kualitas hidup seseorang. Jadi saya kira patut kita memperhatikan aspek-aspek ini, ya. Tadi sudah dicontohkan, dan juga nanti kalau bisa kita mempersiapkan tools yang disampaikan Dr. Trijuli tadi di tempat praktek kita, ya, untuk mempermudah dan untuk memulai diskusi mengenai masalah disfungsi seksual secara umum maupun disfungsi ereksi. Baik, untuk berikutnya saya mengundang pembicara berikut, yaitu Dr. M. Yunir, ya, yang akan membahas mengenai the treatment of erectile dysfunction dan metabolic syndrome, two faces of the same coin. Ya, kami persilahkan Dr. M. Yunir untuk menyampaikan, waktunya 25 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kesempatannya. Saya akan menyampaikan beberapa hal lanjutan dari topik Dr. Trijuli. Ya, jadi mungkin nanti sambungannya adalah bagaimana kita mengelola kasus-kasus yang kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Nanti saya akan usahakan untuk membuat secara sistematik agar lebih mudah dimengerti. Saya akan share slide saya, Prof. Oke. Sudah terlihat, Prof, ya? Sudah kelihatan. Ya, jadi baik, terima kasih kepada para guru besar, senior, dan dokter-dokter sekalian. Jadi topik saya adalah terkait dengan treatment ya pada erectile dysfunction, mencoba mengkaitkan dengan metabolic syndrome atau beberapa penyakit kronis yang memang sangat dekat hubungannya ya. Jadi seperti dua permukaan pada satu poin ya. Jadi dibulak-balik ketemu lagi untuk masalah yang tersebut. Ya, jadi awalnya saya menyampaikan dengan metabolic syndrome dulu. Ya, mungkin ini mereview saja. Kita tahu bahwa metabolic syndrome itu terdiri dari beberapa kumpulan gejala atau penyakit ya, antara lain tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, terus kadar kolesterol yang tidak normal, serta adanya overweight atau mungkin lingkar perut yang berlebihan, sehingga kondisi ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai metabolic syndrome. Nah, prevalensinya memang makin lama makin tinggi ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, secara global, untuk obesitas itu angkanya sudah 21% lebih, mungkin sekarang sudah meningkat lagi, dengan diabetesnya 6,2, kolesterol 35%, dan hipertensi 34%. Jadi ini merupakan kondisi-kondisi yang terjadi di populasi kita. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia sendiri ya, pada tahun 2007, 2013 dan 2018 dari pemeriksaan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kita dapatkanlah beberapa angka yang memang makin lama makin meningkat ya, baik komponen untuk diabetesnya yang sudah 10,9%, yang overweight serta yang obesitas, sentral obesitas sampai 31%, dan hipertensi yang 34%. Artinya memang kondisi ini memang kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi pada waktu kita mendapatkan kasus metabolic syndrome dengan beberapa komponen yang ada, itu akan terlihat ada beberapa perubahan atau faktor mekanisme yang terjadi ya. Jadi ada terjadinya gangguan status hormonal dan adanya suatu kondisi inflamasi akibat penumpukan lemak di daerah peritoneum. Nah, semua kondisi ini menimbulkan berbagai macam polemik ya. Jadi bisa menyebabkan terjadi hipogonadisme, dislipidemia, terus bisa menyebabkan terjadinya insulin resisten yang makin lama makin tinggi, penurunan kadar leptin, peningkatan medior inflamasi, sehingga faktor ini akan menyebabkan risiko terjadinya disfungsi ereksi pada kelompok-kelompok berisiko seperti ini.
Nah, tadi Dokter Tigi sudah menyampaikan, ya, jadi disfungsi ereksi sendiri kalau didefinisikan adalah tadi ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan. Nah, kalau kita lihat terminologi ini sebenarnya cocok dengan gambaran tadi untuk mendemokan diagnosis ya dengan batang-batang yang ditekan, itu kita bisa lihat apakah dia mampu mencapai ereksi. Kalau dia sudah ereksi, mampu tidak mempertahankan kekerasan penisnya untuk melakukan penetrasi atau hubungan seksual. Jadi kalau nanti di dalam praktek sehari-hari kita memang akan mendapatkan gradasi yang mulai dari yang parah sekali, yang dimana penis tidak ereksi, ada juga yang masih bisa ereksi tapi tidak bisa penetrasi. Jadi gradasi ini sangat penting nanti kita ketahui atau kita report sebelum kita memberikan pengobatan, ya, supaya kita tahu progresnya apakah intervensi yang kita berikan ini mempunyai dampak positif atau tidak. Teman-teman sekalian, bahwa prevalensi DE pada populasi diabetes kita tahu memang tinggi. Tadi Dr. Tigi memang sudah menyampaikan sampai sekitar 40 atau 50%. Ya, dan di beberapa data di daerah juga memang menunjukkan hal yang sama. Jadi memang data ini konsisten ya bahwa problem ini sebenarnya memang ada pada pasien-pasien diabetes yang dalam praktek sehari-hari sering tidak menyampaikan informasi atau keluhan ini. Sorry. Nah, ini data terakhir ya, jadi salah satu program studi kita, PPDS kita baru menyelesaikan tugasnya, yaitu Dr. Sadio, menyampaikan data prevalensi dari disfungsi ereksi pada pasien-pasien diabetes yang kontrol di poli kita. Kita mendapatkan angka 53%, ya 59,3%, dengan gradasi yang sedang ada 27%, yang ringan ada 14%, dan yang ringan sampai sedang ada 15%. Jadi ini memperkuat lagi data memang ada problem ya pada pasien-pasien diabetes yang makin ke sini kita dapatkan diabetesnya makin lama, usianya makin lanjut, itu saling berkaitan sehingga prevalensi atau risiko terjadinya disfungsi ereksi ini makin besar. Nah, apa hubungannya antara disfungsi ereksi dengan metabolic syndrome serta mungkin dikaitkan dengan cardiovascular disease? Jadi kalau kita lihat ada beberapa faktor bersama atau faktor yang sebenarnya sama-sama kita temukan pada pasien dengan disfungsi ereksi maupun dengan metabolic syndrome, yaitu antara lain pengaruh karena faktor usia, ya. Terus ada masalah pembuluh darah, ada masalah neurogenik, ada masalah endokrin, ada masalah obat-obatan, ada juga masalah psikogenik, ya. Jadi ini adalah beberapa faktor yang sering memang kita jumpai pada kedua kondisi ini, ya. Jadi ada proses aterosklerosis yang yang disebabkan oleh karena penebalan dinding pembuluh darah, ada dislipidemia sebagai faktor risiko, ada diabetes dan sebagainya, sehingga kondisi ini menyebabkan pertanyaan, berarti ada hubungan yang kuat ya antara terjadinya disfungsi ereksi dengan metabolic syndrome atau pasien-pasien yang berisiko cardiovascular disease. Nah, menyambung kuesioner IF5, ini mungkin mengingatkan saja bahwa kuesioner IF ini terdiri dari beberapa pertanyaan ya dengan beberapa alternatif jawaban dari yang paling rendah 1 sampai yang paling rendah tinggi. Ya, kita memakai IF5 ya karena ini sudah dimodifikasi yang intinya menunjukkan keluhan yang akan terjadi pada pasien. Ya, satu adalah tentang kepercayaan dirinya dia untuk mempertahankan ereksi, terus frekuensi atau kekerapan dia mengalami ereksi, ya sering ereksi atau tidak. Terus apakah dia dapat mempertahankan ereksinya? Terus kalau sudah dia bisa mempertahankan, berapa sulit dia mempertahankan untuk melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat kepuasan. Nah, jadi ini nanti digabung, ya skor paling tinggi yang normal itu berarti 5 kali 5 ada 25. Skor yang paling rendah berarti 111, ya, jadi 5. Jadi nanti kita temukan pasien-pasien kita dengan berbagai macam variasi gradasi, ya, jadi dari yang 5 yang sangat terendah atau yang masih normal sampai 25. Nah,
Kita tahu bahwa dalam satu meta-analisis ini ditunjukkan hubungan resikonya metabolic syndrome dengan ID ya. Di sini dikatakan sampai 60% dengan RR rasionya ya, relative risk-nya itu ada sekitar 1,6 kali dibandingkan kelompok tidak metabolic syndrome. Jadi ini memang data yang memperkuat peran dari metabolic syndrome atau hubungan antara metabolic syndrome dengan disfungsi ereksi. Nah, ada beberapa faktor risiko yang memang sudah muncul ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, begitu kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini, kita akan dapatkanlah beberapa faktor risiko yang mungkin harus kita perbaiki juga. Ya, jadi kebiasaan merokok, adanya tadi metabolic syndrome, diabetes, hipertensi, obes, berat badan, BMI, physical activity yang rendah, serta beberapa komponen dari fibrinogen, serta distribusi dari gangguan atau elastisitas dari pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Jadi memang makin kompleks ya kalau kita melihat adanya faktor-faktor resiko selain dari penyakit, juga ternyata ada beberapa komponen atau fakta laboratorium yang memang ikut menyokong terjadinya disfungsi ereksi. Nah, kalau kita lihat di sini makin banyak komponen sindrom metabolik diderita seseorang, maka komponen IF score yang di bawah 21 artinya makin tinggi pasien-pasien itu mengalami disfungsi ereksi. Ya, jadi kalau komponen metabolic sindromnya cuma 3, kita hanya mendapatkan sekitar 20 skornya. Jadi makin memperkuat lagi hubungan antara disfungsi ereksi dengan komponen sindrom metabolik. Nah, ini kalau di dalam skor IF itu memang kalau kita pecah-pecah, itu kita bisa dapatkan komponen dari skor erectile function yang 25 tadi, terus ada komponen fungsi orgasmus, fungsi desire atau syahwat, terus tingkat kepuasan dan kepuasan secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat memang pada kelompok yang metabolic syndrome itu semuanya memang lebih rendah ya skornya. Jadi ini menunjukkan severitas dari disfungsi ereksi yang dilihat dari skor International Index Erectile Function. Nah, ini juga memperkuatkan lagi ya bahwa komponen-komponen ini memang menunjukkan hubungan yang kuat ya. Tapi di sini penekanannya adalah ada perubahan dari hemodinamik dari aliran darah ya. Di sini melakukan pemeriksaan peak systolic velocity. Jadi kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan metabolic syndrome, maka aliran darah puncak pada penis ya. Jadi di alat ini merupakan suatu pemeriksaan seperti USG Doppler yang mengukur berapa cepat aliran darah di corpus cavernosum penis ya. Sehingga kalau kita lihat di sini memang ada penurunan pada kelompok yang dia metabolic syndrome dan yang tidak ya. Ini angkanya sekitar 29 banding 35. Nah, sekarang masuk ke lebih detail lagi tentang tadi ID dengan sindrom metabolik, di mana komponennya salah satu adalah diabetes mellitus dengan cardiovascular disease. Ya, bahwa ada satu data berkaitan dengan usia, memang prevalensi untuk cardiovascular disease-nya meningkat. Ya, kita juga tahu pada orang diabetes makin usianya makin bertambah, maka resiko diabetesnya juga makin tinggi. Sehingga kalau kita lihat memang ada korelasi atau hubungan antara usia dengan resiko terjadinya erectile dysfunction dengan terjadinya resiko cardiovascular disease. Nah, tadi Dr. Gigi sempat menyampaikan peran dari pembuluh darah ya. Kita tahu bahwa pembuluh darah yang mengalami arteriosklerosis tidak memilih hanya di daerah tertentu saja. Ya, jadi kalau kita lihat bandingkan di sini pembuluh darah arteri penis, arteri koroner, arteri karotid dan femoral ya dengan diameter yang berbeda-beda. Tetapi proses arteriosklerosis itu akan terjadi bersamaan ya. Nah, pada penis karena diameternya kecil, proses arteriosklerosis itu akan menyebabkan penurunan aliran darah yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat.
Tetapi pada waktu yang bersamaan di pembuluh darah lain juga sudah terjadi. Sehingga dengan hasil pemeriksaan seperti ini, kita bisa memprediksi bahwa gangguan aliran darah pada penis itu dapat memprediksi terjadinya gangguan aliran darah pada pembuluh darah yang lebih besar. Sehingga gangguan pembuluh darah di penis yang manifestasinya disfungsi ereksi itu bisa digunakan sebagai faktor prediktor untuk menilai atau memperhitungkan terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan stroke atau mungkin gangguan di kaki yang kita sebut sebagai claudication intermittent. Nah, ini beberapa fakta lain ya, bahwa kalau kita lihat lamanya terjadinya di erectile dysfunction itu bisa memprediksi cardiovascular disease di kemudian hari. Ya, jadi makin lama seseorang menderita disfungsi ereksi, maka resiko kumulatif untuk kardiovaskular eventnya makin tinggi. Ya, jadi ini terlihat dari gambaran ini. Jadi menunjukkan peran penting faktor usia ya sebagai faktor resiko ya untuk terjadinya kardiovaskular event di kemudian hari. Nah, ini terkait dengan seorang dengan diabetes ya. Kita tahu bahwa dengan pengobatan yang makin lama makin canggih, angka penderita diabetes yang mendapat pengobatan makin banyak, sehingga kendali gula darah menjadi lebih baik, sehingga usia pasien ini menjadi lebih panjang. Sehingga kalau kita lihat resiko yang terjadi makin lama diabetes yang diderita, maka angka kejadian disfungsi ereksinya akan makin tinggi ya. Di sini terlihat di bawah 6 tahun, 10 tahun sampai lebih dari 10 tahun, angka yang normal dari fungsi ereksinya itu makin lama makin sedikit, makin kecil, tapi angka disfungsi ereksinya makin lebih banyak. Nah, apa saudara yang terjadi? Jadi kalau pada struktur ini saya permudah bahwa pada sindroma metabolik itu terjadi perubahan struktural pada pembuluh darah dan perubahan fungsional. Kalau perubahan struktural terkait dengan sumbatan menyebabkan penurunan aliran darah, kalau perubahan fungsional itu terkait dengan fungsi endotel. Ya, kita tahu endotel ini menghasilkan nitric oxide yang berfungsi sebagai vasodilator agent. Jadi kalau endotelnya rusak, maka nitric oxide-nya akan terganggu sehingga kemampuan vasodilatasinya akan menurun. Jadi kalau kita lihat, maka kedua fakta ini menyebabkan adanya penurunan aliran darah, dan kalau di diskusi hari ada satu mekanisme yang kita sebut excessive outflow. Ya, ini yang kita sebut sebagai veno-obstructive dysfunction yang sering kita jumpai pada pasien diabetes. Akhir dari gangguan ini adalah penurunan aliran darah yang menuju penis, sehingga kalau kita lihat penis itu tidak bisa mengeras karena suplai aliran darah ke penisnya, ke korpus kavernosumnya sudah menurun. Sudah menurun juga terjadi kebocoran, kita bilang ya, kebocoran aliran darah yang sudah masuk ke korpus kavernosum ternyata keluar lagi, tidak bisa bertahan di dalam, sehingga kita dapatkanlah pasien-pasien itu mengeluh penisnya tetap lembek atau tidak bisa ereksi. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan? Ya, ada satu informasi atau penemuan dari obat-obatan yang kita sebut sebagai PDE5 inhibitor atau sildenafil salah satunya, yang bisa mempertahankan kemampuan dilatasi dari pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan aliran darah masuk ke dalam korpus kavernosum. Sehingga dengan sejumlah aliran darah yang meningkat ke dalam korpus kavernosum, diharapkan kekakuan atau kekerasan dari penis menjadi lebih baik. Nah, ini panduannya ya. Kalau kita tadi sudah mendapatkan diagnosis, kata Dr. PJ kan mengidentifikasi lifestyle, edukasi atau konseling, dan atasi faktor psikologis. Nah, kalau semua ini sudah kita dapatkan, kita melangkah berikutnya adalah dengan penggunaan obat. Ya, first line atau drug of choice pertama adalah PDE inhibitor, ya, yang nanti bisa jadi alternatif, ada yang bisa juga topical atau vakum atau nanti yang shockwave, ya. Nah, yang paling mudah untuk kita adalah kemudian tablet, ya, tablet atau kapsul dari PDE5 inhibitor yang berfungsi untuk menambah aliran darah ke dalam korpus kavernosum. Nah, ini data report laboratorium
penelitian pada beberapa tahun yang lalu yang di awal-awal penemuan dari PDA-5 ini penggunaannya hanya ad libitum ya, pada saat digunakan saja. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan ya antara pasien yang diberikan placebo dengan diberikan obat ya. Kita lihat bahwa sukses rate-nya sampai 50% jika mendapatkan sildenafil dibandingkan placebo hanya 21% ya. Nah, ini memang menunjukkan menjadi salah satu bahan atau menjadi salah satu referensi yang kita gunakan untuk memberikan pengobatan disfungsi ereksi pada pasien dengan diabetes atau penyebab yang lain. Nah, satu studi tutorial yang lain adalah tentang endotrial study. Ini agak berbeda dengan studi sebelumnya. Ini adalah pemberian PDA-5 atau sildenafil dalam periode 8 minggu setiap hari, ya, tapi dosisnya lebih kecil. Kalau nggak salah ini diberikan mendapatkan, bukan tiap hari, 2 kali seminggu sildenafil yang biasanya di dalam referensi sebelumnya kan diberikan hanya ad libitum pada waktu melakukan hubungan seksual. Nah, itu dibandingkan dengan PDA yang lain yaitu sildenafil dengan jangka waktu selama 8 minggu. Nanti akan dilihat berapa penambahan skor IF5-nya dan berapa persentase yang bisa mencapai normal IF-nya tanpa ada keluhan disfungsi ereksi lagi. Dan secondary outcome-nya adalah melihat respon hemodinamiknya ya. Jadi dengan respon stimulasi dengan prostaglandin dengan menilai aliran darah di penis ya, peak systolic velocity dan end diastolic velocity serta resistensi indeks. Ini adalah parameter yang menilai berapa banyak darah yang masuk dan berapa keras penis dapat bertahan. Nah, kalau kita lihat, memang terjadi peningkatan peak systolic velocity dan resistensi indeks yang cukup signifikan ya pada dosis 50 dibandingkan dengan yang 100 mg ya. Dibandingkan dengan sildenafil dan tadalafil, ternyata parameter peak systolic velocity-nya tidak ada peningkatan ya, baik VSF maupun resistensi indeks. Nah, ini adalah pemeriksaan tadi saya katakan melalui USG Doppler ya. Jadi penisnya di USG dikasih suntikan zat vasoaktif agar ereksi, terus kemudian dibandingkan aliran darahnya membaik atau tidak. Nah, ini fakta lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini suatu penelitian yang membandingkan beberapa komorbid ya yang mendapatkan keluhan disfungsi ereksi terus kemudian diberikan dengan sildenafil. Dan ini respon keberhasilannya ya. Jadi kalau kita lihat ada penambahan domain daripada erectile function ya dari sebelumnya dari 9 menjadi 17 dan kalau kita bandingkan memang meningkat secara signifikan pada beberapa pasien dengan latar belakang penyakit kronik ya, antara hipertensi, diabetes, pasien depresi, pasien dengan ischemic heart disease dan sebagainya. Nah, ini uji klinis lain ya. Kalau kita lihat asumsi awal kan dulu di awal underlying disease harus diobati, baru nanti kita berikan obat-obat PDA-5. Nah, ini suatu penelitian yang menarik ya, bahwa ternyata keberhasilan dari sildenafil untuk memperbaiki fungsi ereksi itu tidak ditentukan oleh baik buruknya kendali glukosa darah ya. Ini pada berbagai berbagai kelompok kadar HbA1c itu dibandingkan keberhasilan atau peningkatan respon dengan sildenafil ternyata baik-baik saja, baik pada kelompok HbA1c yang belum bagus sama dibandingkan kelompok HbA1c yang baik. Jadi artinya di dalam pernyataan ini adalah bahwa fungsi ereksi pada pasien diabetes yang terkontrol maupun tidak terkontrol sudah dapat diperbaiki dengan pemberian PDA-5 inhibitor dari sildenafil yang kalau dalam recommendation diminta langsung diberikan 100 mg. Nah, ini penelitian parameter lain ya, tadi menilai erection rigidity, kekakuan serta vascular circulation-nya ya. Kalau kita lihat memang dia akan terjadi peningkatan IF5-nya ya secara signifikan dan meningkatkan fungsi dari beda endotelial dengan melihat adanya peningkatan artery flow mediated dilatation. Jadi dilakukan pemeriksaan dengan USG pada daerah brachial itu terlihat adanya peningkatan flow
arteri brachialis pada pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan selama 10 minggu. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Kenapa PDE5 inhibitor bisa memperbaiki fungsi endotel atau memperbaiki flow mediated dilatasinya? Ternyata bahwa si PDE5 inhibitor itu memperbaiki endothelial progenitor cell yang berasal dari sumsum tulang. Kita tahu pada orang penyakit kronis, EVC-nya itu akan berkurang ya, kualitas dan jumlahnya berkurang, sehingga fungsi dia untuk memperbaiki dinding pembuluh darah atau endotel itu tidak berjalan dengan baik. Nah, pada pasien yang mendapatkan PDE5, ternyata PDE ini bisa memperbaiki atau bisa memobilisasi lebih banyak EPC dari bone marrow, sehingga masuk dalam sirkulasi dia akan memperbaiki dinding dinding pembuluh darah atau lapisan endotel, sehingga endotel itu akan berfungsi dengan baik, menghasilkan nitric oxide, sehingga dilatasi atau aliran darah di daerah itu akan menjadi lebih baik. Ini mekanisme kerjanya yang mungkin tidak kita jumpai pada PDE yang di luar sildenafil. Nah, silakan polling ini dari slide yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada penyerapan materi, mungkin bisa dijawab pollingnya, silakan. Kak Kalista. Itu sudah dijawab tuh, Dr. Yuni. Oh, saya nggak baca tuh. Saya nggak lihat slide-nya. Yang di sampingnya tuh. Iya. Ya. Gimana jawabannya udah betul nggak? Terkait signifikan dengan metabolic syndrome. Ya. Yang ditanya yang salah, Prof. Yang ditanya manakah pernyataan yang salah? Yang salah. Prof, terbaca nggak, Prof? Saya nggak terbaca kok. Ya, di sini di dalam lembar yang itu, yang nomor 5. Yang jawabannya tuh. Yang nomor 5. Oke. Ya. Berarti pernyataan yang salah nomor E ya, Prof ya? Ya. Jadi ED terkait secara signifikan. Yang salah D, Dok. D harusnya, Prof. Nggak boleh ditunda lagi screeningnya. Ya, jadi jadi harusnya yang benar jawabannya adalah huruf D ya. Yang salah ya, pernyataan ini salah. Jadi screening ED itu harus dilakukan pada pasien-pasien dengan metabolic syndrome. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat dari hasil polling ini sebenarnya yang A itu adalah benar ya, bahwa ED itu sebagai prediktor silent cardiovascular disease. Yang B, PDE5 inhibitor dalam hal ini sildenafil merupakan first line ya untuk terapi ED, baik pada diabetes, metabolic syndrome atau untuk kasus-kasus yang lain. Hipertensi sebagai faktor risiko independen, dan yang D yang tadi salah adalah screening ED pada pasien metabolic syndrome masih dapat ditunda, harusnya segera ya. Begitu kita melihat pasien dengan metabolic syndrome, saat itu ditanya apakah ada gangguan fungsi reaksi atau tidak ya. Saya rasa itu hasil polling kita. Jadi saya akhiri, ini adalah take home message saya bahwa metabolic syndrome itu sangat berkaitan ya dengan severitas dengan erectile dysfunction ya, bisa sampai risikonya 1,6 sampai 2 kali, dan ED ini dapat digunakan sebagai prediktor untuk terjadinya cardiovascular disease ya dan kematian. Faktor independen risiko independen untuk ED adalah hipertensi ya, kegemukan, body fat mass, dan lingkar pinggang. Yang keempat adalah kontrol glycemic dan lifestyle, merupakan
terapi pertama yang adekuat untuk pasien-pasien mengalami disfungsi ereksi, terutama pada pasien dengan diabetes, dan PDE 5 sildenafil sitrat harus dapat digunakan sebagai tambahan atau wajib digunakan untuk memperbaiki fungsi ereksinya. Untuk pasien-pasien dengan diabetes sebaiknya dimulai bukan dengan dosis yang kecil, tapi justru dosis yang lebih besar, yaitu 100 mg per hari. Saya rasa sekian topik dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima atas presentasinya yang cukup jelas bagaimana pengelolaan pasien-pasien dengan disfungsi ereksi, baik yang pada pasien-pasien DM maupun pasien-pasien yang non-DM. Saya undang untuk Dr. Tejuli dan Dr. M. Yunir, kita bersama-sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya dari yang hadir pada webinar hari ini. Ada sekitar 230 orang yang hadir dan sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak. Ini kita ada waktu 30 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab nanti berdua saja. Pertanyaan pertama ini, tadi juga udah ada slide-nya nih dari Dr. Yunir ya, bahwa pada pasien-pasien diabetes yang disertai dengan disfungsi ereksi itu, kalau kadar gula darahnya udah terkontrol, kenapa kok dia itu nggak membaik gitu ya disfungsi ereksinya? Apa yang harus kita kerjakan? Nah itu. Kemudian yang kedua sekaligus saja ini ya, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat diagnosis DM bisa menimbulkan komplikasi disfungsi ereksi? Ya tadi ini saya lihat dari slide ini. Jadi kalau udah baru 5 tahun atau 10 tahun atau kapan timbulnya disfungsi ereksi? Kami persilahkan dulu dari Dr. M. Yunir. Ya, terima kasih Prof. Jadi terkait dengan sepertinya kegagalan pengobatan ya. Jadi mungkin memang pertama tadi kan investigasi dulu seberapa jauh problem yang terjadi pada pasien ini. Jadi selain diabetesnya mungkin faktor-faktor lain juga harus dinilai karena kan tadi saling terkaitan antara beberapa faktor risiko yang terjadi. Nah, yang kedua adalah mungkin lamanya diabetes, Prof. Jadi dengan lamanya diabetes terjadi berarti kerusakan fungsi endotel ya, disfungsi endotelnya makin berat. Jadi mungkin saja pada bagian-bagian inilah kalau kita katakan disfungsi ereksi yang terjadi tidak respon dengan pengobatan dengan sildenafil. Karena kalau kita lihat memang angka keberhasilan di diabetes kan sekitar 60-70%. Jadi sisanya itu saya rasa ini pada kelompok-kelompok yang dengan komorbid atau mungkin dengan ada penyulit dengan gangguan psikologis, Prof. Ya. Jadi kalau itu tidak ditangani sebenarnya, jadi kalau itu tidak ditangani berarti akan menghambat keberhasilan pengobatan. Saya rasa itu. Yang kedua izin kali ya. Silakan. Ya, boleh. Ya, jadi memang pengelolaan disfungsi ereksi pada diabetes itu berbeda ya, agak spesifik dan angka kegagalannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang non diabetes ya. Jadi teman-teman sekalian tadi Dr. Yunir sudah sampaikan sebenarnya, jadi bahwa perbaikannya itu tidak segera gitu, seperti neuropati juga kan kalau gula darahnya terkontrol, enggak neuropatinya langsung segera hilang begitu ya. Sama karena itu proses pembuluh darah di pembuluh darah yang prosesnya kronik ya, melibatkan step-step yang kompleks neurohormonal dan mungkin ada agravasinya, ada macam-macam faktornya. Jadi saya kira kalau kita menginisiasi pengobatan itu tidak mesti gula darah yang membaik langsung DI-nya membaik. Tapi itu syarat mutlak, itu adalah hal yang harus secara simultan dikerjakan. Tapi nggak menunggu gula darahnya bagus dulu gitu. Baru kita inisiasi seperti data tadi. Jadi bisa paralel obat-obat PDE5 inhibitornya dengan regulasi gula darahnya. Tapi butuh waktu harus disampaikan. Ya. Nah, kalau belum berhasil juga, saya kira tadi Dr. Yunir sudah menyampaikan, cari, jangan-jangan dia dapat misalkan
obat-obat BPH yang menurunkan testosteron, atau dia dapat obat androgen antagonis misalkan pada spironolakton, atau dia dapat HCT, atau dia dapat beta blocker yang memperberat atau faktor-faktor yang lain. Jadi teman-teman coba gali lagi sebelum menyalahkan dosis Nah, kalau dia masih juga setelah gula darahnya bagus dan kemudian obat-obatnya tentu dosisnya bisa ditambahkan Tadi Dr. Yunir bilang kalau menggunakan sildenafil pada diabetes sebaiknya dosisnya langsung tinggi 100 gitu Nah, kadang-kadang strategi saya kalau misalkan sudah semuanya nih gulanya udah bagus masih juga saya kadang-kadang saya overlap gitu. Jadi ada yang dosis harian tapi ada juga dosis yang on demand. Nah, itu kadang-kadang bisa membantu mempercepatnya. Tapi teman-teman juga pilihlah obat hipertensinya yang memperbaiki aterosklerosisnya gitu Itu juga penting karena obat hipertensi itu juga ada yang memperburuk disfungsi ereksinya gitu Nah, mungkin langsung pertanyaan kedua Prof ini untuk berapa rata waktu dibutuhkan saat terdiagnosis. Nah, teman-teman sekalian, tentu tadi Dr. Yunir dan juga di slide saya bahwa ini peristiwanya kompleks melibatkan pembuluh darah kecil tetapi juga bisa melibatkan pembuluh darah yang relatif lebih besar seperti tadi arteri pudenda interna itu tadi Jadi kalau pembuluh darah kecil diabetes tipe 2 umumnya lebih lama sekitar 5 tahun itu juga tergantung dengan keberadaan faktor risiko yang lain. Jadi kalau ada dislipidemia, ada dia perokok, ada hipertensi bisa jadi lebih cepat begitu kalau kita lihat data-datanya. Tetapi kalau dia misalkan cuma diabetes saja bisa jadi tadi bisa agak lebih lama 5 sampai 10 tahun. Jadi teman-teman nggak bisa dijawab persis berapa kapannya tergantung pasien per pasien, faktor risikonya dan genetiknya juga jangan lupa. Kadang-kadang genetik tertentu itu sampainya dia ke komplikasi mikro maupun ke komplikasi makro itu juga berbeda-beda waktunya. Jadi kita nggak bisa fikskan begitu tapi kira-kira komplikasi kronis itu akan lebih sering manakala penyandang diabetes itu durasinya sekitar 5 sampai 10 tahun. Tapi begitu dia ada komorbiditas, risk factor yang lain bisa lebih cepat. Gitu mungkin Prof, mungkin ditambahkan. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Trijuli, Dr. Yunir. Jadi gini, kan saingan kita itu, nih kalau profesi dokternya, saingannya itu yang warung-warung yang di pinggir jalan yang menjual saingannya. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, jadi kita kembali nih kepada apa istilahnya Dr. Trijuli itu kitohnya kita, dokter yang profesional. Nah, kalau yang profesional, ya itu yang disampaikan tadi langkah-langkah bagaimana kita mendiagnosa dari disfungsi ereksi tadi. Mulai dari anamnesis, tadi faktor risiko harus dielaborasi semuanya, kemudian juga keserasian pasangan dan seterusnya, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, saya pernah kejebak nih. Pemeriksaan fisik saya lewatkan, kemudian kita bilang ini pasti ini kasih obat. Ternyata dia itu bengkok. Jadi itu salah satunya itu. Itu karena kita melewatkan prosedur. Nah, itu makanya bedanya kita dengan warung yang penjual pil biru itu kita diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif sesuai dengan profesi kita. Dengan demikian, maka kegagalan itu bisa menjadi lebih kecil. Nah, itu mungkin yang saya ingatkan sekali lagi holistik, komprehensif itu penting untuk pengelolaan. Walaupun ini sekarang kayaknya ada pil, tapi ini tidak semuanya. Tadi sampaikan Dr. Yunir, keberhasilan berapa? 60-an%. 60%. Oke, baik kita lanjut Nah ini Dr. Trijuli nih, nomor 3 karena ini kasus laki-laki dengan libido menurun. Nah, jadi kemudian sini jumlah spermanya kurang, ada bercampur darah spermanya. Nah, bagaimana nih pengelolaannya? Ini mungkin udah ada di luar dari, boleh nggak apa-apa Dokter? Silakan. Ya, teman-teman sekalian, kalau ada gangguan libido, teman-teman harus lebih hati-hati. Apalagi kalau misalkan ada spermanya bercampur darah,
atau ada regurgitasi ya, ejakulasinya dan sebagainya. Dan kalau dia ada gangguan libido, apalagi misalkan morning erection-nya hilang, kita harus curiga apakah ini ada defisiensi hormonal testosteron terutama ya. Karena biasanya kalau yang diskusi yang ereksi yang klasik ya, yang pada diabetes yang tidak ada gangguan hormonal, tidak ada defisiensi testosteron, itu biasanya libidonya lumayan baik ya, lumayan baik. Apalagi kalau usianya masih seperti itu, umumnya libidonya baik, tetapi dia gagal mencapai dan mempertahankan ereksi. Nah ini harus hati-hati nih kalau seperti ini ya. Jadi kita harus periksakan itu hormonalnya. Biasanya kalau masih muda, teman-teman bisa periksakan testosteron total saja. Kalau mau lebih halus, membedakan apakah ini primer atau sekunder, ditambah dengan LH atau FSH tentunya. Tapi kalau ada misalkan ginekomasti, ada misalkan galaktore, ya kita harus hati-hati. Hiperprolaktinemia, teman-teman boleh tambahkan periksa prolaktin ya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau ada spermanya berdarah, kita harus curiga tentu ada faktor lokal di situ ya. Di di testis, di epididymis, kemudian di prostat dan sebagainya. Nah, evaluasi lokal ya, bukan hanya faktor sistemik seperti whisky, testis, penis dan sebagainya. Tentu itu sangat penting ya, selain evaluasi yang komprehensif secara keseluruhan. Jadi kalau ada hal-hal spesifik, teman-teman harus lebih hati-hati ya. Biasanya tidak hanya melalui proses klasik aterosklerosis itu, ada proses-proses yang lain yang harus kita walk up lebih detail tentunya. Itu Prof, mungkin Dr. Yunir silakan. Jadi ini kita ingatkan aja bahwa sebetulnya kalau pasien seperti ini sebaiknya dirujuk aja. Dan ini dirujuk ke kita di RSCM tuh bisa melakukan satu penanganan yang multidisiplin ya. Nah, nanti semua dengan urologi dan sebagainya tentunya setelah diperiksa kita bisa memberikan solusi gitu ya. Jadi memang membutuhkan waktu tapi kita bisa mencari apa penyebabnya. Jadi langsung dikirim aja besok ya. Oke, Dokter Yunir. Ini ada pasien dengan golongan PDE inhibitor ya. Tadi kan Dokter Yuni menjelaskan ada yang katanya on demand, ada yang setiap hari ini. Nah, jadi gimana nih? Mana yang sebaiknya diberikan? Yang terbaik tuh yang mana sih gitu? Ya, silakan Dokter Yuni. Ya, sebenarnya bisa dua-duanya, Prof. Jadi artinya kalau untuk penyakit-penyakit kronis yang dasarnya nanti menyebabkan aterosklerosis kan dasar kerusakannya itu endothelial dysfunction ya. Jadi fungsi endotel udah makin rusak. Nah, kalau kita memanfaatkan yang maintenance rutin, itu memang bisa memperbaiki tadi dalam teorinya EPC-nya dimobilisasi lebih baik sehingga endotelnya itu di-repair, Jadi nanti produksi nitric oxide lebih baik. Nah, kenapa mesti ditambahkan on demand? Karena ternyata produksi si nitric oxide ini belum cukup, Prof. Walaupun sudah diberikan maintenance, karena kan dosis maintenance itu dosis kecil, sehingga pada kondisi yang tertentu yang mana belum juga berhasil, ya pada saat tertentu itu diberikan on demand dengan dosis yang lebih besar, dengan target adalah menstimulasi lebih banyak untuk keluarnya vasodilating agent. Itu Prof ininya. Tetapi kalau untuk pasien-pasien yang masih ringan, mungkin yang on demand itu menjadi lebih baik, sekali aja cukup, karena kita anggap mungkin di endotelnya walaupun ada kerusakan tapi tidak severe atau tidak berat, jadi masih bisa memanfaatkan dari endotel yang masih berfungsi dengan baik. Itu Prof. Baik, terima kasih. Mungkin ini saya nggak tahu nih untuk siapa, tapi kalau misalnya pasien dengan CKD ya, stage misalnya stage 3, 4, atau 5, bagaimana nih? Obatnya harus penyesuaian dosis atau tidak ada penyesuaian dosis? Begitu juga kalau untuk hipertensi bagaimana? Kayaknya tidak disebutkan, Prof ya. Jadi masih memungkinkan untuk diberikan dengan dosis full. Mungkin Dokter Tija punya informasi, Dok. Ada datanya, Dok. Jadi kalau menggunakan
tadalafil yang 5 itu nggak boleh setiap hari kalau pasiennya sudah eGFR-nya di bawah 30. Jadi paling cepat 2 hari sekali gitu ya. Kalau tadalafil yang 5. Nah, mungkin bisa lebih yang on demand saja ya. Kalau misalkan pasien-pasien dengan CKD. Nah, teman-teman tentu harus tahu ya masing-masing ada dosis dan durasi mencapai maksimal dosnya itu ya, mencapai kadar puncak dalam darah ya. Makanya obat ini tentu ada tata caranya makannya. Misalkan umumnya obat ini lebih baik kalau perut kosong, kecuali tadalafil ya, karena half-life-nya panjang sekali. Tapi yang lain umumnya lebih bagus perut kosong. Terus lihat itunya puncaknya, umumnya rata-rata 1 jam ya. Jadi gunakan 1 jam sebelum ketemu dengan istri gitu ya. Dan juga tadi lebih baik kalau teman-teman itu ada foreplay dulu. Jadi kalau ada foreplay dulu itu tentu akan meningkatkan nitric oxide ya. Saya sekuensnya biasanya saya ajarkan detail ya kalau menggunakan obat ini agar bisa efektif. Jadi usahakan pasien itu ada foreplay dulu dengan istrinya. Nah, kemudian setelah ada foreplay, nitric oxide-nya udah naik tuh. NO-nya naik dengan foreplay. Nah, baru dia makan obat tersebut. Nah, paling cepat penetrasinya itu kalau bisa 30 sampai 60 menit kemudian, jangan buru-buru gitu. Jadi memang ada butuh waktu yang lebih pelan-pelan, begitu lebih lama dan sebagainya agar mencapai hasil yang lebih baik itu menggunakan obat ini ya. Nah, tadi yang untuk CKD, kalau untuk obat hipertensi sebenarnya nggak ada kecuali tadi yang golongan nitrat ya. Teman-teman sudah tahu ya bahwa nggak boleh di-combine atau kontraindikasi dengan golongan nitrat ya, karena tensinya sangat bisa turun dan bahaya ya. Nah, jangan lupa kalau yang sudah macam-macam, ada punya riwayat penyakit kardiovaskular, kalau menggunakan obat ini kadang-kadang saya konsulkan dulu ke kardiologi untuk toleransinya gitu ya. Apalagi kalau memang dia sudah riwayatnya misalkan pasang stent, obat-obatnya juga harus tanya apa saja obat-obatan yang dimakan saat itu ya sebelum kita menginisiasi obat ini gitu. Itu mungkin tambahan Prof. Baik, terima kasih. Nambahin Prof. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya kalau daripada susah-susah konsul ke kardiologi untuk pasien-pasien yang takut jantungnya kuat atau dia suruh naik aja ke lantai 2 jalan tidur. Kalau sampai lantai 2 itu istirahat secara fisikal biasa-biasa aja berarti artinya toleransi jantungnya baik. Baik, kalau seandainya iya, ini nanti kita udah pasien udah diberikan pilnya sesuai dengan prosedur tadi minumnya ya, kemudian udah itu belum berhasil nih pada hari pertama. Terus kita suruh teruskan, kan biasa kalau kita resepkan berapa? Misalnya untuk 2-3 hari. Atau kapan kita mau menaikkan dosis, misalnya dari 50 ke 100, atau bagaimana, itu kapan caranya? Ya sebenarnya gini, kalau umpamanya gini Prof, jadi kalau umpamanya pada waktu kita udah tahu pada kelompok spesies diabetes itu sebaiknya dosis selalu dosis besar Prof, jadi yang 100 mg. Nah, mungkin pada waktu pasien menyampaikan kegagalan, biasa kita evaluasi ulang tuh cara makainya, Prof. Jadi ada beberapa kejadian habis makan, artinya kan ada foreplay, udah dalam suasana yang memungkinkan. Nah, jadi kalau dia bilang katanya habis minum obat, saya ngobrol-ngobrol dulu tuh nggak ereksi-ereksi katanya, udah sejam lewat. Jadi artinya ya kalau tidak ada inisiasi, jadi tidak akan terjadi. Dan suasana lingkungan juga harus ini, pada biasanya yang rumahnya rame dan sebagainya itu efek psikologisnya itu besar tuh. Jadi mungkin itu yang perlu dievaluasi. Kalau seandainya itu semua sudah baik-baik saja, berarti kita udah mau berpikir kalau dalam seminggu 2 minggu memang tidak ada respon sama sekali, atau mungkin ada respon tapi kok cuma naik, katanya bilang naik paling cuma 20%, 30%. Jadi kalau di dalam bar tadi batangnya nggak nyampe ke yang ketiga, jadi cuma di sekitar 2. Itu mungkin memang kita udah mengindikasikan jangan-jangan pasien ini tidak respon lagi dengan PDA dan kita harus berlanjut ke alternatif berikutnya, yaitu mungkin golongan yang suntik atau yang mungkin vakum gitu, Prof. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nomor 7 ya. Dia menanyakan mengenai obat anti kolesterol. Kan saya tadi sampaikan bahwa fungsi ereksi itu memang fungsi dari hemodinamik ya.
tetapi kan juga dipengaruhi dari hormonal ya, testosteron. Nah, obat anti kolesterol ini kan bisa menurunkan kolesterol begitu ya, yang kolesterol itu menjadi cikal bakal dari testosteron atau steroid. Gimana nih, Dr. Trijuli? Ya, jadi itu memang waktu itu ada ini ya, ada semacam katakan serangan-serangan ke penggunaan statin ya jangka panjang, new onset diabetes ya, kemudian demensia dini lah, macam-macam, termasuk diantaranya itu tadi yang itu kan kolesterolnya turun dan sebagainya. Tetapi ternyata yang untuk disfungsi ereksi itu tidak datanya tidak kuat ya, tidak terbukti ya. Karena memang betul bahwa statin itu adalah penghambat HMG-CoA reduktase yang berperan pada pembentukan kolesterol untuk macam-macam fungsinya, termasuk pembentukan testosteron yang inti senyawanya juga kolesterol. Tapi itu tidak serta-merta ternyata datanya bahwa orang-orang yang menggunakan statin jangka panjang itu dia mengalami disfungsi ereksi. Jadi itu setelah sepengetahuan saya, Prof, itu belum firm ya datanya ya, artinya belum terbukti kuat ya. Walaupun hipotesis tadi itu bisa-bisa saja. Tapi saya kira butuh data yang lebih mantap ya. Dan selama ini kita temukan saja pengguna statin jangka panjang ya, artinya mereka yang laki-laki tidak mengalami disfungsi ereksi juga begitu. Yang secara pengamatan kasar praktek kita sehari-hari begitu. Mungkin itu, Prof. Ya. Jadi memang kan biasanya statin itu menurunkan kadar kolesterol ya, mungkin ya pada umumnya rata-rata sampai di bawah 100, tapi tidak sampai 0 gitu. Sedangkan untuk hormon steroid itu biasanya kalau menurut itu pada bayi aja yang katanya kolesterolnya rendah masih bisa membentuk hormon-hormon steroid. Jadi saya kira mungkin pembentukan dari hormon-hormon steroid itu masih tetap berlangsung, walaupun dengan ada pengobatan anti. Nah, sekarang pertanyaan berikut nih, untuk anti platelet bagaimana nih? Harus diperhatikan nggak? Tadi udah obat-obat hipertensi udah diperhatikan nih. Sekarang untuk anti platelet dengan disfungsi ereksi, apa perlu diperhatikan juga nggak? Kalau pengetahuan saya tidak, Prof. Jadi obat-obat yang dikontraindikasikan digunakan bersama adalah golongan nitrat. Jadi bakteri Pseudocarp, ISDN itu dibaiknya tidak digunakan bersama. Itu juga, tapi pesannya cuma 24 jam, ya. Setelah 24 jam itu sudah bisa digunakan kembali. Jadi anti platelet nggak apa-apa, Prof. Tidak ada kontraindikasi. Oke, tapi kalau misalnya yang 36 jam berarti 36 jam dong menghindarinya. Nah, ya itu, Prof. Yang makanya yang bagus yang sildenafil 24 jam. Halnya pendek ya. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya, nah berapa lama kita mau pakai sildenafil itu? Apa seumur hidup? Nah, ini kan Dokter Yunil kan ada yang psikogenik, ada yang organik atau kelainan vaskuler. Gimana nih? Ya, jadi memang kalau kita mengatakan ini punya diabetes, Prof, ya, itu kan memang nanti akan multifaktorial ya. Jadi kalau di fase-fase awal mungkin hanya kerusakan dari dinding vaskulernya saja, nitrit oksidnya kurang. Tapi kan berlanjut nanti akan aterosklerotiknya lebih berat, akan menyempit. Itu nanti akan masuk fase hipogonadisme di mana hormon testosteron akan menurun dan beberapa penyulit yang lain. Nah, jadi artinya pada kelompok-kelompok seperti ini selama tidak ada penyulit yang memperberat, itu kita bisa lanjutkan dan kita bisa nilai nanti pada periode tertentu biasanya pasien akan melakukan, dok udah nggak mempan lagi. Nah itu biasanya kalau udah ada indikasi mungkin dosisnya kurang atau mungkin ada penyulit lain yang memperberat. Kalau kita berpikirnya memperberat dari endotel vaskulernya yang makin parah. Nah, di situ mungkin kita akan beralih ke obat lain, Bro. Oke. Tapi pada umumnya untuk first line ini bisa bertahan berapa lama tuh?
macam-macam. Soalnya sebagian besar tuh pasien nggak melanjutkan gitu Prof ya. Bisa macam-macam masalahnya. Jadi memang karena kan biasanya nih yang meminta itu pada pasangan yang udah lanjut. Jadi artinya tidak need lebih lama, sehingga kadang-kadang udahlah kita udah pasrah kata, jadi udah nggak perlu lagi. Karena modalnya besar dan nggak ditanggung. Yes, mungkin ya dokter ini. Kenapa Prof? Modalnya besar dan tidak ditanggung BPJS. Ya betul, salah satu gitu aja Prof. Jadi kadang-kadang waktu di RSCM dipikir seperti obat-obat biasa gitu Prof. Jadi kok nggak dikasih tiap hari katanya, pas dikasih seminggu aja udah, loh kok mahal banget. jadi dinamikanya seperti itu Prof. Ya. Nah ini apakah memang perlu semacam rotasi antara PDA inhibitor? Perlu rotasi apa nggak perlu? Kalau udah cocok satu bisa terus itu atau bagaimana? Kayaknya sih kalau dari literatur yang ada, semua kan dianggap similar gitu Prof. Ya, jadi hampir sama aja kalau dia pindah ke tempat yang lain, kecuali beda dosisnya kali ya, nanti beda hasil. Oh, iya. Tapi yang menarik yang ini Prof, yang sekarang penggunaan once daily ini yang memang digunakan bukan untuk disfungsi ereksinya, tapi untuk memperbaiki fungsi endotel, gitu Prof. Ya. Jadi nanti resiko penyakit-penyakit kardiovaskular akan membaik, tidak semata-mata untuk itunya fungsi ereksinya jadi Prof. Nah ini biasanya Dokter Trijuli banyak baca nih. Apa memang sudah masuk di dalam itu guideline-nya untuk kardiologi? Belum. Once a day bisa memperbaiki disfungsi endotel. Belum, Prof. Untuk DE disfungsi endotel, setahu saya belum standar. Tapi sildenafil itu dulu sejarahnya kan untuk obat anggina sebenarnya awal. Dan yang sekarang juga dipakai untuk hipertensi pulmonal, Prof. Kalau itu sudah, kalau hipertensi pulmonal itu mereka sudah merutinkan, itu sudah masuk guideline Prof kalau hipertensi pulmonal. Tapi untuk disfungsi endotel belum Prof, belum. Karena untuk pembuktian disfungsi endotel juga sulit ya. Ya, masih banyak. Tapi Prof mungkin jalur berikut adalah kalau gangguan vaskulernya ini kan sebenarnya kayak penelitian Dr. Dono tuh, bahwa ini kan sama dengan PAD jadinya kan. Jadi ada beberapa intervensi di daerah abdomen, mungkin melakukan balon atau dilatasi dari pasang stent di salah satu cabang arteri pudendalnya atau di yang lebih atas mungkin di abdomennya atau di iliakanya gitu Prof. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada Dr. Yunir nih mungkin ya, pertanyaan dari Dr. Andi Takwa itu, bagaimana penggunaan shockwave? Shockwave itu yang kayak membuka darah koroner, itu bisa membuka pembuluh darah penis. Kalian ini mengenai pengobatan stem cell bagaimana nih Dr. Yunir? Nah, jadi ada dua nih Prof ya. Kalau shockwave itu kan masih dalam wacana ya. Jadi ada beberapa yang menggunakan, tapi kalau di dalam ini belum terlalu evidence ya, belum terlalu pasti. Adjuvan ya Dr. Yunir. Ya, adjuvan. Jadi kalau yang lainnya udah diperbaiki, boleh coba pakai shockwave. Terus kalau untuk stem cell, jadi kemarin tuh ada beberapa yang ikut pasien saya itu saya kirim ke sana. Pada waktu udah selesai, dia berpikir kok nggak ada respon sama sekali ya, nggak ada. Jadi nggak ada bedanya gitu, Prof. Jadi rasanya masih wacananya mungkin masih jauh kali, Prof. Baik, terima kasih. Ini mungkin tidak terasa ya, 30 menit kita sudah habiskan dan pertanyaannya juga kayaknya udah habis nih ya. Ya Dokter Fania, nggak ada pertanyaan lagi, Dokter Fania? Dokter Katalista. Sudah selesai? Izin dok, izin Prof, iya sudah habis untuk pertanyaannya Prof. Baik, jadi kalau sudah habis mungkin Dr. Trijuli mau memberikan take home message tambahan. Ya, terima kasih Prof. Jadi pesannya adalah kita sudah mulai membuat kultur baru pada pasien-pasien pria yang dengan faktor risiko, ya, untuk menanyakan kinerja seksual, fungsi seksualnya. Kalau perlu itu menjadi sebuah pertanyaan wajib. Kalau bukan tanda vital wajib yang harus kita tanyakan untuk pasien-pasien yang
diabetes, ya, hipertensi, kemudian dislipidemi, obesitas, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Jadi teman-teman, tolong ini jadikan kebiasaan kita, ya, agar tadi fenomena gunung es itu bisa terkuak, ya, dan pasien kita quality of life-nya bisa bagus, ya, berkeluarganya bagus, hatinya menjadi tenang, ya, karena dia mendapatkan kembali fungsi seksual yang selama ini didam-idamkan, ya, karena dia diemin aja, dia sedih karena kenapa kok gangguan ereksi saya tidak bisa prima lagi, padahal itu saya pengen sekali. Nah, itu selalu yang diceritakan oleh pasien-pasien priba setelah kita pancing. Jadi sering sekali itu nggak keluar, ya. Jadi inisiatifnya itu dari kita lebih sering. Pasiennya yang berani ngomong itu sangat sedikit pria diabetes. Itu mungkin, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Trijuli. Dr. Yunir? Ya, kalau saya memang prinsipnya memang mendeteksi lebih awal, mungkin lebih baik supaya pengobatan lebih mudah. Jadi mungkin kalau kita dapatkan di awal, penggunaan PDA itu menjadi lebih efektif kali ya, Prof. Yang sering terjadi kan udah long term, udah banyak problem, baru pikir mau diobatin, ya akhirnya responnya jadi lebih sedikit. Yang kedua mungkin contoh tadi itu yang contoh bagan atau bar untuk disfungsi ereksi, itu jadi merupakan contoh baik ya di tempat praktek kali ya. Jadi pasien suruh megang sini, nggak usah ngomong, suruh megang. Mungkin dari Pfizer bisa nyiapin lebih banyak itu di semua klinik atau di PPK 1. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya kira ini kita sudah menjawab semua pertanyaan dan juga tadi presentasinya juga cukup komprehensif, menyeluruh, ya, mengenai masalah disfungsi ereksi dan juga sebagian disfungsi seksual yang berkaitan dengan metabolic syndrome. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita di praktek kita sehari-hari, khususnya bagi teman-teman yang melayani pasien-pasien baik di layanan primer maupun di layanan lanjutan. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Trijuli Editarigan, Dr. M. Yunir atas presentasinya dan juga untuk panitia, ya, yang telah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi, dan yang hadir pada hari ini cukup banyak, ya, hampir 250 orang, dan jangan lupa itu absennya untuk mendapatkan SKP, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Kat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Yunir. Terima kasih, Prof.